Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya ya, Atanosa Brilian. Kemarin banyak kawan-kawan yang menanyakan pada saya burung yang awalnya udah durasi tapi durasinya hilang, gimana cara pulihinnya. Ini saya bongkar, saya ngasih tahu sesuai bukti, bukan teori ya. Ini bukti, ada buktinya, buktinya di Lovebird Putri Hijau itu ya, sebelum-sebelumnya lah. Ini yang baru aja nih, Lovebird Putri Hijau. Prosesnya itu dari November sampai bulan Mei, akhir Mei nih, berarti beberapa bulan itu proses dari durasinya turun, pulih lagi ke durasi yang standar lah, 30 ke atas. Awalnya emang durasinya itu semenit dulunya, cuman kan kita kita nggak usah yang durasi dulu lah, pokoknya udah tahu burung itu durasi dulunya, durasinya macet, pulih lagi itu seperti apa, cara penanggulangannya, cara prosesnya itu seperti apa. Ini saya terangkan sama kawan-kawan. Pertama saya dapat burung itu dari Tanjung Karang ya, mungkin yang ngambil burung itu paham ya kan. Yang punya burung itu paham. Saya ngambil, saya bawa ke rumah itu durasinya masih pendek. Ini awal durasinya ya, ini awal durasinya nih, coba dilihat di sini. Ya, udah dilihat kan videonya awal pertama saya ngambil, ya itulah durasinya. Sesuai aja di video, nggak perlu mulu-mulu up, nggak usah, sesuai video aja. Nah ini yang durasi sekarang yang baru saya video nih, sekarang ada tanggalnya nih, sekarang videonya nih durasinya, bukti ya, bukan hoax, bukan teori nih. Nah, udah kalian lihat ya, ini saya bukan menggurui ya, saya berbagi pengalaman aja. Jadi saya bongkar, saya ngasih tahu ke kawan-kawan biar kawan-kawan juga semangat. Lovebird-nya bisa pulih lagi, durasinya macet, nggak dijual murah atau gimana. Nih cara prosesnya begini. Udah saya dapat burung itu kelewat vektor lah, akhirnya saya untul dulu, saya tempel dulu, udah mulai gacor dari pisah, tapi durasinya masih pendek, udah mulai gacor. Udah selesai proses sistem tempel itu, saya kasih ke untulannya saya ombyok, dia itu 2 baby 2 betina, satunya yang kita proses. Jadi burung itu di 5 di kandang kotak, 2 baby 2 betina dewasa, 2 betina dewasa, dan flyer yang kita proses. Nah, saya ombyok itu ada sekitar sebulan saya ombyok. Itulah makanya proses itu dari bulan November sampai sekarang saya ombyok, saya biarin aja burung itu. Setelah dia sudah saling ngebantai, dia ngebantai baby dan dia dibantai, nah udah proses itu saya liatin itu pakannya, saya tinggiin, no mandi no jemur, sampain burung itu. Udah setelah disampain, udah kita proses sampah itu selama sebulan dengan pakan kencang, no mandi no jemur, kasih cepuk besar aja, nanti kan kadang dia mandi. Nah udah seperti itu, kalian singgelin burung itu, singgelin dulu di kandang bulat. Nah, taruh di ruang tamu, nggak kelihatan burung. Nah
udah kalian singgelin, udah berapa bulan, 2 mingguan saya single itu burung mulai gacor, tapi durasinya masih 20 22 20 22 gitu terus. Nah, dan terakhirnya saya taruh di kandang kotak, dia single, saya taruh di kandang kotak single, dikasih apa namanya, bambu, dikasih bambu ya, seperti ada di album kan nama burungnya putri hijau. Nah, nanti kalian lihat tuh di albumnya, ini di albumnya. Nah, udah kalian lihat albumnya kan. Saya pindah tempat nih, berisik banget di sana. Nah, saya ulang lagi ya. Itu prosesnya dari awal pertama ngambil itu, karena saya coba saya gacorin dia lewat vektor. Jadi saya proses tempel dulu, saya imbangin birahi sama emosinya. Setelah sudah proses tempel bukan rendeng ya, tempel bukan rendeng. Ingat, tempel sama rendeng beda. Nah, udah saya proses tempel sama jantan, yang proses yang sebelum-sebelumnya lah. Udah mulai gacor dia, udah kita selesaiin prosesnya, udah mulai gacor, nggak saya bawa gantangan. Kita proses saja, udah mulai gacor. Nah, terakhir saya ombyok dianya, saya sampahi burung itu, saya sampahi dengan 2 baby, terserah lah, pokoknya baby udah umur 4 bulanan gitu, yang udah kuat. Habis itu 2 betina dan 1 player yang kita proses. Nah, udah selesai kita proses ombyok ini, selama itu ya kurang lebih ya sebulan. Makanya prosesnya itu agak lama, dari bulan November. Nah, saya sampaikan itu burung, saya biarin dia saling ngebantai, dia yang ngebantai si baby dan dia dibantai sama betina lain. Nah, sering mukul-mukulan. Nah, udah dia burung itu kelihatan gembung 1 titik, udah mulai apa namanya, mulai 1 titik lah, udah nggak banyak nakal lagi, emosinya udah hilang, udah nggak kelihatan emosinya, birahinya juga sudah apa namanya stabil. Baru selama sebulan itu saya single burung itu, single dulu di kandang bulat. Nah, udah masuk di kandang bulat, kalian single, kalian tunggu selama sebulan lah, hitungan sebulan. Ya, perkembangan dia gacor. Single itu gimana om? Sendirian singlenya taruh aja di ruang tamu, bagus. Kalau di ruang tamu bagus, taruh di ruang tamu aja. Untuk proses penggacoran bagusnya di ruang tamu. Nah, apalagi di atas televisi, nah itu lebih bagus lagi. Ruang tamu di atas televisi, kalau enggak ruang keluarga boleh di pojokan taruhnya. Nah, udah kalian single burung itu udah mulai gacor selama sebulan, kalian proses gitu aja, kalian sampaikan aja. Pokoknya dari proses awal sampai proses akhir, no mandi no jemur. Proses pas pengombyokan itu, pas penyampahan itu pakannya tinggi. Nah, habis itu waktu proses single itu dikasih millet putih sama jagung. Proses single pas di kandang bulat. Nah, udah mulai gacor, dia udah mulai nyaman di kandang bulat. Biasa dia di kandang bulat tuh naik emosinya, kadang-kadang ngerambat. Nah, itu burung itu memang ngerambat, nggak ngerambat maksudnya, kalau emosinya naik ya semua burung seperti itu, kadang nakal ngerambat. Nah, udah kalian proses single itu dikasih millet polos sama jagung. Nah, sekarang kalian masuk ke proses kandang kotak burung itu. Dia lebih nyaman ngatur birahi, nggak kasih glodok, jangan kasih glodok. Ya seperti lihat di Facebook nama albumnya Putri Hijau, itu nyata, itu berbagi pengalaman saya, bukan membuktikan saya bisa, enggak, berbagi pengalaman. Kawan nanya di WhatsApp makin banyaknya, saya bisa balasnya di sini lah. Soalnya kalau saya jawab satu-satu saya bingung. Saya juga aktivitas, mohon maaf banget, bukan saya sombong, bukan. Saya juga aktivitas yang merawat burung. Kalau saya balas gitu kan saya juga nggak fokus di burung juga, jadi nggak fokus. Soalnya kan saya selagi saya bisa jawab, saya jawab. Maksudnya bisa jawab tuh selagi sempat saya jawab. Nah, udah kalian proses di kandang kotak, udah mulai masukin kandang kotak, kalian kasih bambu. Kalau nggak ada bambu susah, atau di ibu kota atau di mana susah bambu,
Kalian kasih pipa boleh, pipa kalian desain pipa yang ukuran segini lah, kalian desain, nanti kalian taruh apa namanya ya penggaris, kalian lem lah, kalian tempel, kalian cantelin di kandang kotak. Nah setelah udah situ kalian biarin aja, mau mandi udah jemur, kasih cepu besar, nanti dia mandi, taruhnya di dekat ventilasi sirkulasi udara biar memancing dia tuh ke hembus apa namanya, ke hembus udara. Dia apa namanya, ini sebenarnya chemistry si betina ya, udah ke hembus udara itu birahi sama emosinya tuh naiknya seimbang. Nah disitu dia gacor, semakin dia gacor semakin bertambahlah durasinya. Nah pokoknya kalian buat burung itu gacor. Gimana cara? Coba ikutin proses saya ini, mungkin insya Allah burung kalian itu bisa gacor. Ikutin aja sesuai pengalaman saya, insya Allah burung itu bisa gacor. Semakin dia gacor pasti semakin bertambah durasinya. Kalau misalnya kalian mau nambah durasi, burung saya kok nggak durasi ya gitu ya. Tergantung apa? Tergantung sejarah. Saya ini bukan burung yang nggak durasi jadi durasi ya. Saya nyari track record, saya lihat track recordnya dari dulu, saya pelajari. Ada beberapa burung yang saya pantau. Nah jadi ke lapangan itu saya proses, saya latihan, itu saya mantau burung lain. Jadi apa, suatu saat burung itu mau dijual, apa dia udah pusing atau durasinya menurun, itu saya ambil. Nah, dia kasih lihat aja videonya, kawan sendiri tapi ya, ini kawan sendiri yang saya udah paham. Nah kalau online saya nggak berani. Nah karena kita nggak tahu track record kalau online, tapi kalau kawan sendiri tiba-tiba burungnya pendek, awalnya dulu durasi, sikat aja kalau murah. Nah udah mulai saya lihat itu mulai apa namanya, mulai dia pendek kita ambil, dia jual kita ambil, kita proses lah. Pokoknya kawan-kawan saya ngasih tahu ini simple, jelas, padat, ya mudah dimengerti, tidak usah diotak-atik. Kadang dikasih itu, nggak usah. Kadang di setting begini, kadang setting begitu, ya nggak usah. Kalau bisa kalian proses itu sebulan dulu. Kalau burung itu cocok apa namanya dengan proses itu, dia makin gacor burung itu, bukan nggak makin durasi apa kegacorannya itu berkurang, bukan. Itu kegacoran berkurang itu karena burung bingung. Bingung kenapa? 2 minggu dikasih setting ini, nah sebenarnya udah bagus settingan ini, tapi dia lihat settingan apa, lihat orang lah mungkin harus dikasih ini, kalau aku burungnya dikasih ini. Nah ngikut juga dia settingan ini, settingan yang kedua. Jadi seharusnya udah settingan satu yang udah bagus, dia lari ke settingan kedua, disitulah macet burungnya. Seharusnya settingan bagus, settingan pertama itu yang dia proses itu udah bagus. Nah sekarang kita nggak bisa nentuin apa namanya, nentuin burung itu. Misalnya nih burung kita rawat nih kan. Nah kita ngambil dari ilmu si A, pengalaman si A. Nah, kita ambil, kita terusin aja karena si A itu bagus. Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya yang bisa ngerti settingan dan kemauan si burung itu yang rawat. Tinggal tergantung apa, ini kayaknya masuk nih jalannya, settingan si A, apa pengalaman si A masuk nih dengan jalannya si burung ini, karena apa, hampir mau gacor dengan proses jalannya seperti ini. Ya udah saya ikutin lah. Pertama dia agak liku-liku ya kan, jalan proses dia merawat burung. Nah tiba-tiba ada lintasan yang bagus. Nah, lintasan misalnya pengalaman si A, lintasannya bagus, tapi mendekati dengan apa namanya, mendekati dengan settingan yang dia rawat, pada settingannya otodidak. Karena dia lihat si burung nanti kan paham sendiri, karena dia sering dengan sama burung, dia paham sendiri maunya seperti apa. Maunya seperti apa si burung itu tergantung gacornya burung. Itu kalau burung nggak gacor berarti dia nggak mau. Nah,
Itu aja yang bisa saya jelasin buat kawan-kawan. Maaf banget kalau ada WhatsApp yang nggak bisa saya balas satu-satu, saking banyaknya. Maaf banget. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.